Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ustadz Basalamah lagi-lagi kena masalah ya karena ucapannya yang tidak secara eksplisit sih, tapi secara implisit bisa saja dimaknai pengharaman atas wayang. Ini sebenarnya video lama dan sudah ada klarifikasinya, tetapi bagaimanapun memang ada sesuatu yang sangat meresahkan dalam hal ini. Jadi kalau Baraya memegang sesuatu yang dianggap sangat berharga, kemudian Baraya menemukan ada sesuatu yang lain yang juga dianggap sangat berharga, kemudian dibenturkan, maka Baraya tentu saja akan merasa sangat sakit hati. Kalau Baraya menghargai tradisi, kemudian Baraya menghargai agama Islam, dan kemudian keduanya dibenturkan dan Baraya dipaksa untuk memilih satu di antaranya, maka itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan untuk kelompok WOW itu, mereka itu sering sekali untuk melakukan hal yang sama. Jadi membentur-benturkan tradisi dengan ajaran agama Islam. Nah, maka kelompok WOW itu terlihat lebih mengancam daripada yang sebenarnya ada gitu. Nah, tapi bagaimanapun di episode ini kita tidak akan menjelaskan tentang ideologi atau kelompok WOW gitu ya. Kita akan menjelaskan tentang apakah wayang itu benar-benar haram. Nah, bagaimana sih ceritanya wayang itu? Kita akan bahas di episode ini. Jadi jangan ngantuk, yuk kita mulai. Ada 4 hipotesis yang kita kenal tentang asal-usul wayang. Yang pertama menyebut bahwa wayang itu berasal dari India. Ada yang menyebut bahwa itu adalah hasil akulturasi antara India dan Jawa. Ada yang mengatakan itu sepenuhnya berasal dari Cina, dan ada yang mengatakan bahwa itu sepenuhnya berasal dari Jawa. Dari 4 hipotesis ini kita ambil bagian-bagian yang paling ekstrim, yaitu yang dari Jawa dan berasal dari India. Kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa wayang itu berasal dari India itu berpatokan pada sebuah skema sejarah, bahwa sejak awal abad Masehi diketahui bahwa interaksi antara India dengan Nusantara itu sangat erat dan semakin erat karena jalur sutra sudah terbentuk di lautan. Karena itu maka orang India kalau mau ke Cina harus lewat Nusantara, begitupun sebaliknya. Dan ketika orang-orang Nusantara diketahui sudah memiliki kebudayaan, maka terjadilah interaksi yang sangat hangat di antara orang-orang India dan orang-orang Nusantara. Penduduk Nusantara kemudian memberikan sumbangsih kepada orang-orang India itu berupa pengetahuan atas navigasi dan sistem pelayaran yang kemudian sama orang-orang India, dan dari sana tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan orang-orang India memberikan kepada kita itu sistem teologi Hinduisme atau sederhananya Hindu dan Buddha. Begitu. Nah, salah satu wujud dari budaya Hindu-Buddha yang tersebar itu adalah pewayangan. Jadi pewayangan itu kenapa ceritanya Mahabharata, Ramayana dan hal-hal yang semacam itu? Ya, tentu saja karena berasal dari India. Teori atau hipotesis pertama yang menyebut bahwa wayang itu berasal dari India, tetapi ada yang menyatakan sebaliknya, yang membantah, dan ini diakui oleh lebih banyak ilmuwan, termasuk juga pengakuan dari UNESCO yang menyebut bahwa wayang itu tidak berasal dari India, tetapi berasal asli dari Jawa, dari Nusantara, dan sudah berlangsung jauh sebelum Masehi. Argumentasi dari kelompok kedua ini adalah bahwa seluruh kosakata dan istilah-istilah yang digunakan dalam seni pewayangan itu tidak ada satupun yang dicatut dari bahasa Sanskerta atau bahasa India. Jadi sepenuhnya adalah berasal dari bahasa Jawa. Yang ini menunjukkan bahwa budaya atau tradisi wayang ini adalah berasal dari Jawa asli. Ini adalah suatu argumentasi yang solid, Baraya. Jadi kalau kita berbicara tentang seni atau ilmu budaya misalkan, maka kita tidak bisa mengabaikan bahasa. Jadi kalau misalkan dulu kan misalkan ada hipotesis yang menjelaskan dari mana asal usul penduduk Nusantara. Misalkan Karen menjelaskan dari Asia Tenggara daratan, dari mana sumbernya, dari pembagian bahasa. Begitupun misalkan dengan Stephen Oppenheimer gitu. Atau kemudian dulu ada teori kapan Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dibawa oleh orang-orang Iran, oleh orang-orang Persia. Dari mana diketahuinya? Dari struktur bahasa. Jadi Indonesia itu dikenal Jabar, JR, PS gitu ya, yang menunjukkan itu kan adalah bahasa Persia. Atau di Indonesia perempuan-perempuan dinamai Siti semua gitu ya, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Padahal di Arab nggak ada yang namanya Siti, Aisyah itu nggak ada Siti, tapi kenapa dikasih nama Siti? Yaitu adalah berasal dari bahasa Persia gitu. Nah, jadi bahasa itu adalah induk dari kebudayaan. Bagaimana ceritanya masyarakat jadi membentuk sebuah masyarakat dan menghasilkan budaya, unsur teratasnya itu adalah bahasa. Nah, kalau misalkan kita mengetahui bahwa seni pewayangan itu tidak menggunakan istilah dari bahasa-bahasa Sanskerta, maka kita bisa menyangkal bahwa seni pewayangan itu berasal dari sana. Begitu kurang lebihnya.
Apalagi kalau kita menyadari bahwa seni wayang itu kan bukan hanya storytelling yang cuman pakai boneka doang itu, tetapi di situ ada seni drama, ada seni peran, ada seni suara, ada seni musik, ada banyak sekali sistem seni yang ada di sana yang sangat-sangat rumit dan sangat kompleks, ditambah dengan bahwa itu ternyata cocok dan klop dan bagian dari rangkaian tradisi yang jauh lebih besar. Misalkan tradisi tentang pengetahuan ilmu perbintangan, tradisi tentang bagaimana cara bercocok tanam dan sebagainya, dan itu adalah khas Jawa. Maka kebanyakan para sarjana itu menyatakan bahwa wayang itu berasal dari Jawa, tetapi ceritanya ditambahkan di masa belakangan dari kebudayaan India kuno. Ya, tetapi manapun di antara hipotesis ini yang lebih akurat, para pengusung hipotesis-hipotesis ini sepakat akan dua hal. Yang pertama adalah bahwa seni wayang itu adalah seni yang sudah mengakar kuat di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, dan bahwa dia itu sesungguhnya adalah perwujudan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih rumit dari yang ada di belakangnya, dari tradisi dan budaya yang ada di belakangnya. Nah, jadi ketika para penyebar agama Islam datang ke Nusantara, mereka tidak berpikir bahwa seni wayang itu adalah sesuatu yang haram, tetapi justru ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan peluang untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena para penyebar agama Islam itu harus mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah bahwa berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya, tidak membuat mereka lari, tetapi membuat mereka tertarik. Nah, itu sunnahnya itu seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang-orang Islam yang kemudian berdakwah tapi ngomongnya anak antum afwan jidan yang semacam itu tidak nyunah, karena mereka tidak menggunakan bahasa kaumnya. Mereka malah eksklusif untuk menyebarkan tradisi dari bangsa yang lain. Nah, adapun di masa lalu, Wali Songo itu nyunah, dan karena itu ketika mereka melihat tradisi dan budaya di Nusantara, mereka tidak menghapuskan itu. Mereka berpikir bagaimana caranya menggunakan itu sebagai alat dakwah. Maka misalkan kita ketahui Maulana Malik Ibrahim itu membuka padepokan silat dan kemudian membuka praktek pengobatan. Nah, karena apa? Karena orang-orang Nusantara dulu senang sekali sama silat, ilmu kanuragan, hal-hal yang semacam itu. Dibikin fasilitasnya. Kemudian Sunan Ampel melihat orang-orang Nusantara itu senang sekali dengan musik, akhirnya bikin atau memodifikasi gamelan gitu. Nah, giliran Sunan Kalijaga, gimana caranya untuk mengislamkan Nusantara? Maka dia melihat dari seni pergelaran wayang. Dari situlah dia kemudian nyemplung masuk menjadi bagian dari seni pewayangan itu. Tetapi nah di sini ada sedikit masalah. Ada dua hal yang mengganjal pikiran Sunan Kalijaga. Yang pertama itu adalah bahwa seni pergelaran wayang itu boneka-bonekanya itu benar-benar menyerupai makhluk hidup. Sehingga dalam ajaran agama Islam yang dipahami oleh Sunan Kalijaga kan gak boleh menggambar makhluk hidup yang seperti itu. Jadi gimana caranya untuk mengakali itu? Kemudian yang kedua adalah bahwa seni pergelaran wayang itu bukan seni, tetapi mistisme. Jadi dalam kondisi pergelaran itu, dalang itu tidak benar-benar sadar, tetapi dia itu kerasukan. Jadi pergelaran wayang di masa lampau itu ada dua jenis. Yang pertama itu untuk kalangan bangsawan. Itu biasanya yang diceritakan itu adalah Mahabharata dan Ramayana. Karena kisah-kisah epik di masa lalu itu dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang sakral, maka hanya kalangan bangsawan dan elit saja yang boleh menyaksikan pergelaran wayang seperti itu. Sedangkan di akar rumput, wayang juga digelar, tetapi itu hanya menceritakan tentang kisah nenek moyang untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat umum. Jadi si dalang itu nyari roh nenek moyang gitu, kemudian masuk ke dalam dirinya kesurupan, kemudian dari kesurupannya itu si roh nenek moyang itu menceritakan kisah hidupnya lewat boneka-boneka itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, khususnya untuk yang kedua ini Sunan Kalijaga galau ini gimana caranya menggunakan seni wayang ini untuk berdakwah. Nah, maka dari situ muncullah dua ijtihad yang kemudian menjadikan wayang menjadi seperti yang sekarang, yaitu untuk yang pertama, gambarnya menyerupai makhluk hidup. Sama Sunan Kalijaga diubah bentuknya itu. Jadi wayang kulit yang kita kenal sekarang misalkan, kita mengetahui itu adalah gambaran manusia, tetapi tidak ada manusia dengan proporsi yang seperti itu. Tangan kurus, kepanjangan, hidung mancung, kebangetan gitu, kakinya pendek-pendek. Kan tidak ada manusia yang seperti itu. Kenapa tidak ada manusia yang seperti itu? Itu adalah disengaja oleh Sunan Kalijaga agar tidak benar-benar menyerupai makhluk hidup, agar tidak benar-benar menyerupai manusia. Begitu.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakali yang mistisme kesurupan-kesurupan itu? Nah, Sunan Kalijaga cukup memindahkan tradisi orang-orang kaya yang tadi itu, yang menceritakan Mahabharata dan Ramayana itu, ke akar rumput. Jadi, bikin pergelaran wayang, tapi tidak pakai kesurupan, tidak pakai apa, hanya menceritakan Mahabharata dan Ramayana, dan itu pun ceritanya sedikit sekali dimodifikasi agar bagian-bagian yang bertentangan dengan syariat Islam itu hilang. Misalkan cerita tentang Drupadi bersuami 5 itu dirubah menjadi Drupadi adalah permaisuri dari Yudhistira, begitu. Atau Guru Drona diceritakan menjadi sedikit antagonis di situ, jadi tidak benar-benar baik gitu. Dan sebagainya. Tapi perubahan-perubahan minor itu sengaja dibuat untuk menghilangkan benturan dengan syariat Islam dan untuk mengambil nilai-nilai falsafah yang sangat luhur dari Mahabharata dan Ramayana. Dan pernyataan ini juga sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa Wali Songo itu atau sunan-sunan atau yang semacam itu tidak benar-benar kejawen, dalam artian tidak benar-benar kultural. Kalau misalkan kita mau identifikasi, misalkan seperti ini, di antara Wali Songo itu banyak, sebenarnya bukan Songo ya, tapi banyak sekali. Di antara Wali Songo itu ada yang sangat konservatif, ada yang sangat literal, di antaranya adalah Sunan Giri, dan ada yang sangat-sangat moderat dan relatif kultural yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Tetapi bahkan Sunan Kalijaga yang paling kultural sekalipun itu tidak mau melanggar syariat Islam terkait dengan gambar yang tadi itu, menunjukkan bahwa ini adalah sesuai dengan syariat Islam, bahkan yang paling tekstual sekalipun. Misalkan begini Baraya, saya menganggap bahwa menggambar dalam agama Islam itu diperbolehkan. Maksudnya ada pelarangan, tapi pelarangannya tidak mutlak untuk semua hal. Hanya untuk sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada penyembahan gitu. Jadi kalau misalkan ada gambar disembah, dikultuskan, maka itu terlarang. Tetapi kalau misalkan gambar seperti biasa aja, itu biasa-biasa aja. Dari mana saya berargumentasi seperti itu? Misalkan, ya dari pedang Nabi Muhammad Al-Matur. Itu kan Nabi Muhammad itu pernah diwariskan oleh ayahnya itu sebuah pedang dan dipakai juga buat perang, dan di situ ada ukiran ularnya. Jadi ukiran ular atau gambar makhluk hidup dan sebagainya itu tidak benar-benar secara mutlak itu diharamkan. Kalau tidak disembah ya tidak apa-apa. Nabi Muhammad pun menggunakan itu. Nah, tetapi Sunan Kalijaga lebih literal daripada saya. Jadi ada yang bilang Pak sunan-sunan atau wali-wali itu kejawen atau apa dan sebagainya. Enggak, mereka itu adalah muslim-muslim yang taat sesuai dengan garis lurus pada waktu itu. Nah, dari hal-hal ini kita bisa mengetahui banyak hal, tapi semuanya merujuk pada satu kesimpulan bahwa wayang itu benar-benar sesuai dengan syariah Islam. Yang pertama adalah bahwa mereka berdakwah. Dakwah itu kan kewajiban, tetapi ditambah dengan sunnah. Dakwah dengan bahasa kaumnya. Berbeda dengan para pengkritik wayang yang justru menggunakan bahasa asing yang tidak nyunah sekali, yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa wayang itu benar-benar sesuai dengan syariah Islam karena dia memang sudah menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam pewayangan seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah bahwa seni pewayangan ini telah menyingkirkan seni-seni yang berhubungan dengan jin, mistisme, kerasukan, apa dan sebagainya, digantikan oleh sistem moral dan filsafat yang luhur. Nah, kemudian pergelaran wayang juga adalah salah satu sarana dakwah yang digelarkan dengan cara yang sangat bertahap. Berdakwah dengan sangat bertahap. Jadi dari semua hal ini sesuai dengan sunnah. Tapi kenapa ada kelompok yang menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan syariat Islam, ini tidak sesuai dengan sunnah dan sebagainya? Penjelasannya sederhana Baraya, karena untuk banyak kelompok itu menganggap bahwa ajaran Islam itu harus Arab. Jadi kalau tidak Arab, tidak pakai sorban misalkan, tidak pakai daster yang semacam itu, maka itu tidak Islami gitu. Karena Islam itu harus Arab, Arab itu harus Islami. Ini sebenarnya adalah pernyataan yang benar-benar atau keyakinan yang benar-benar keliru, tetapi banyak di antara mereka yang berpikiran seperti itu. Makanya akhirnya mereka menuduh sesuatu yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan sunnah, tapi mereka tuduh sebagai bid'ah karena tidak sesuai dengan tradisi Arab. Misalkan begini, bedug. Kan orang-orang tradisional, orang Sunda, orang Jawa gitu ya, kalau mau adzan tuh dulu ya pakai bedug dulu, dug gitu. Nah, itu dianggap bid'ah sama kelompok itu. Kenapa seperti itu? Karena bedug itu asal mulanya berasal dari Cina, berasal dari Jepang, dan ini adalah bagian dari tradisi Buddha. Mereka argumentasinya seperti itu, sehingga sangat tidak layak kalau itu dicampurkan dengan azan sebagai pemanggil ibadah. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain mereka membolehkan, bahkan mereka menggunakan kubah.
Saya ingin menjelaskan sejarah kubah Baraya. Jadi kubah itu sebenarnya berasal dari Persia. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena itu adalah patung api. Jadi orang-orang Persia kuno itu kan suka memuja Ahura Mazda yang dilambangkan dengan api, sumber cahaya. Maka kubah itu dibentuk seperti itu, seperti lidah api yang menyala-nyala. Mereka simpan di puncak rumah sebagai tanda pengagungan. Kemudian budaya Persia ini diadopsi oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi juga bikin kubah yang seperti itu untuk memuja dewa-dewi pagan mereka. Jadi dewa Jupiter atau hal-hal yang semacam itu dipujanya dengan kuil-kuil yang bentuknya seperti itu. Nah, kemudian diadopsi oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 atau abad ke-8, abad ke-7. Nah, itu juga adalah bid'ah, tapi bid'ahnya Arab. Tapi karena bid'ah Arab, maka itu tidak dibid'ahkan oleh mereka. Sedangkan bedug itu karena itu lokal Nusantara, itu dianggap bid'ah gitu. Ya, ini adalah kesalahpahaman. Tapi sebagai klarifikasi sedikit ya Baraya, siapa orang Islam pertama yang mendirikan menggunakan kubah? Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab tidak tahu bahwa itu sebelumnya adalah tempat pemujaan berhala? Atau tempat orang-orang Romawi itu memuja dewa-dewi mereka? Umar itu tahu persis, tetapi dia melakukannya. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada bahasan khusus tentang bid'ah yang kapan-kapan akan kita bahas. Sekarang kita tutup aja di sini ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.